Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberi pandangan, walaupun sebetulnya jika Anda lihat dalam kanal ini secara berkala kami menyampaikan perkara masalah ini, ya. Dan ini tentang masalah Al-Zaitun, teman-teman semua. Hari ini kita mengetahui secara bersama bahwa Al-Zaitun belum mengalami titik akhir secara serius tanggapan dari pemerintah kita. Oleh sebabnya hal inilah yang kemudian memicu amarah publik sampai kemudian adanya demonstrasi di Al-Zaitun itu sendiri, dan kemudian ada beberapa hari lalu gitu ya dari kelompok ulama, mereka melakukan aksi di Kementerian Agama. Dalam hal ini meminta pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan perkara Al-Zaitun gitu. Bahkan ada sebagian orang kemudian meminta secara tegas bahwa Al-Zaitun ini harus segera ditutup gitu. Dalam konteks ini, mohon maaf, saya sedikit memiliki pandangan yang berbeda. Bahwa kalau perspektif saya gitu, bahwa Al-Zaitun ini tidak boleh ditutup. Perkaranya memang harus segera diselesaikan. Perkara indikasi radikalisme yang di dalam Al-Zaitun ini harus memang diselesaikan secara tegas dan secara serius. Sebagaimana pemerintah kemudian menyelesaikan perkara indikasi-indikasi radikalisme pada oknum-oknum tertentu. Dengan secepat mungkin gitu ya. Dugaan-dugaan pada oknum-oknum tertentu dengan adanya paham radikalisme pada mereka, pemerintah langsung sesegera mungkin menyelesaikan perkara itu. Kita pun kemudian mengharapkan hal yang serupa dengan Al-Zaitun. Bahwa pemerintah jangan sampai kemudian lalai dan lambat dalam menyelesaikan perkara Al-Zaitun ini. Ketika kita lihat berdasarkan kemudian fakta yang ada, bukan hanya saja perkara soal masalah prakteknya ya, tetapi juga adalah persaksian-persaksian daripada ex kelompok yang berada dalam circle Al-Zaitun ini pun juga kemudian itu bisa kemudian menjadi alat bukti. Ketika kemudian pemerintah mengatakan bahwa alat bukti untuk menyelesaikan perkara Al-Zaitun ini belum terpenuhi, maka saya kira itu adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali. Karena memang persaksian-persaksian para ex kelompok di circle Al-Zaitun ini itu sudah bisa menjadi alat bukti untuk kemudian menyelesaikan perkara Al-Zaitun. Dan bukan hanya saja tentang persaksian mereka. MUI sudah puluhan tahun melakukan penelitian dan sudah memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang menyimpang di dalam Al-Zaitun itu sendiri. Nah, hasil penelitian ini pun juga sudah merupakan bagian daripada alat bukti. Ini adalah hal yang sifatnya ilmiah, Pak. Sudah tentu ini sudah bisa menjadi alat bukti untuk menyelesaikan perkara yang tengah terjadi di dalam Al-Zaitun. Jangan lambat, Pak. Pemerintah jangan lambat dalam menyelesaikan perkara ini. Jangan lambat sebab di dalam Al-Zaitun itu bukan hanya saja tentang Panji Gumilang. Di dalam Al-Zaitun itu bukan hanya saja kelompok pengajar yang pro terhadap Panji Gumilang. Tetapi yang di dalam Al-Zaitun itu adalah ribuan generasi emas Indonesia. Mereka inilah yang harus kita selamatkan. Mereka inilah yang harus kita cuci kembali otak mereka dari otak yang sudah dicuci oleh Panji Gumilang tentang radikalisme. Bahkan tentang praktek bagaimana penghinaan terhadap Al-Quran. Oleh sebabnya memang harus segera mungkin kita selesaikan demi memikirkan tentang masa depan generasi Indonesia ini. Nah, pemerintah jangan sampai terlalu lama gitu ya, hanyut dalam perkara Al-Zaitun ini. Satu hal yang membuat saya bingung adalah Panji Gumilang dengan secara terang-terangnya, dengan berbagai macam bukti yang ada, persaksian para ex NII, kelompok yang kemudian pro dengan Panji Gumilang, hasil MUI, tapi kok pemerintah nggak mengambil sikap yang tegas dan serius? Bahkan kemudian melalui salah satu KSP-nya ya, Ali Muhtar Ngabalin, saya sebutkan saja gitu, seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang gitu. Terlihat seolah-olah Muhtar Ngabalin ini membela Panji Gumilang dengan kemudian mempertimbangkan ada ponaan-ponaannya gitu ya, ada saudara-saudaranya, anak saudara-saudaranya inilah yang kemudian
berada di dalam Al Zaitun. Nah, ini satu hal yang kemudian patut dipikirkan juga oleh Pak Ali Mokhtar Ngabalin sebagai bentuk bagian daripada pemerintah juga. Orang yang berada dalam istana berbisiklah kepada presiden, Pak, di dalam itu ada ponaan saya, dan di dalam itu juga ada kawan-kawannya, dan di dalam itu juga ada generasi emas Indonesia, masa depan Indonesia di dalamnya. Mereka inilah yang harus kita selamatkan dari pikiran radikal Panji Gumilang. Nah, mereka inilah yang harus kita selamatkan. Harus seperti itu semestinya. Namun, menyoal soal masalah Pak Ali Mokhtar Ngabalin saya akan bahas pada lain kesempatan. Namun pada kesempatan ini, saya mau ingin memberi pandangan yang berbeda. Ketika kemudian teman-teman semua meminta agar Al Zaitun ini ditutup, maka sebetulnya saya dalam konteks ini berbeda pandangan, bahwa saya justru lebih memilih Al Zaitun ini jangan ditutup. Tetapi perkara yang terjadi di dalam Al Zaitun ini harus diselesaikan. Jelas siapa yang menjadi pemeran utama dalam Al Zaitun ini? Tentu dia adalah Panji Gumilang. Maka yang harus kita selesaikan adalah Panji Gumilangnya. Kita mintakan pemerintah untuk menyelesaikan Al Zaitun dengan memberhentikan Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun. Kita mintakan pemerintah menyelesaikan perkara di dalam Al Zaitun ini dengan menangkap Panji Gumilang, memberhentikannya. Lalu saya memberi solusi atas permasalahan ini. Saya memberi solusi atas permasalahan ini. Al Zaitun, Panji Gumilang diberhentikan, dan Al Zaitun diberikan hak pengelolaannya kepada ulama yang punya pemahaman baik terhadap agama, ulama yang punya kontribusi baik dalam memajukan pendidikan di Republik ini, ulama yang punya pemahaman baik di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan di Republik ini. Dan saya sependapat dengan salah satu pengamat intelijen, gitu ya, yang mengatakan bahwa Al Zaitun harus diselesaikan dengan ditangkapnya Panji Gumilang, dan pengelolaan Al Zaitun diserahkan kepada ulama. Dalam konteks ini adalah Ustadz Adi Hidayat. Dan saya dalam kesempatan hal ini saya sepakat dengan usulan ini. Saya sependapat bahwa Panji Gumilang harus diselesaikan, dan pengelolaan Al Zaitun memang cocok dan tepat diberikan kepada Ustadz Adi Hidayat. Saya merasa Ustadz Adi Hidayat dengan kemampuannya, kemampuan pemahaman Al-Qurannya, dengan kemampuan penghafalan Qurannya, dengan kemampuan sejarahnya yang baik, dengan kemampuan pendidikannya yang baik, maka saya kira Al Zaitun ketika diberikan kepada Ustadz Adi Hidayat, insya Allah mereka yang kemudian berada, generasi emas Indonesia yang berada di Al Zaitun hari ini, yang otaknya tengah dicuci oleh Panji Gumilang, insya Allah mereka bakalan bisa diselesaikan. Mereka yang terpapar faham radikalisme Panji Gumilang ini bisa diselesaikan, insya Allah. Ketika kemudian perkara Al Zaitun ini diserahkan kepada kelompok ulama, sebagaimana Ustadz Adi Hidayat ini, yang punya kemampuan dalam bidang agama dan juga dalam bidang pendidikan. Itu adalah merupakan usulan saya. Dan memang sejauh ini kita lihat bagaimana pergerakan Ustadz Adi Hidayat sangat luar biasa baik, mendidik, dan banyak orang merasa tercerahkan dengan pemahaman dan cara penjelasannya Ustadz Adi Hidayat. Dan saya kira ketika kemudian Ponpes sebesar Al Zaitun yang kemudian ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara, ketika diberikan kepada Ustadz Adi Hidayat, insya Allah itu bakalan semakin lebih tambah besar lagi saya kira, dan semakin lebih tambah luas lagi jangkauannya. Tidak hanya saja di Asia Tenggara, tapi barangkali akan tersebar luaskan sampai pada pelosok-pelosok dunia gitu. Perkara Al Zaitun ini, insya Allah ketika dikasih kepada kelompok ulama semampu Ustadz Adi Hidayat, insya Allah saya kira ini perkara ini harus segera diselesaikan. Pemerintah jangan terlalu membiarkan kelompok ulama dan masyarakat Indonesia berdebat dalam perkara Al Zaitun ini. Saya kira Al Zaitun dan Panji Gumilang ini sama persisnya dengan kelompok-kelompok yang lainnya yang terpapar radikalisme, dan kemudian sesegera amat sangat cepat diselesaikan perkaranya oleh kelompok pemerintah. Oleh sebabnya memang Panji Gumilang ini harus juga sama gitu diselesaikan. Jangan dalam konteks penegakan hukum kita itu kemudian memilah-milah gitu ya.
spesialisasikan kelompok-kelompok tertentu, memposisikan kelompok tertentu itu adalah baik, memposisikan kelompok tertentu itu adalah spesial di mata hukum. Jangan. Ingat, asas hukum yang paling kita anut dan selama ini kita masih anut adalah asas equality before the law, kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Oleh sebabnya, kita mintakan pemerintah memang harus segera menyelesaikan perkara ini, dan solusi saya memang perkara Al Zaitun ini jangan sampai ditutup. Karena ketika ditutup, bagaimana nasib mereka ribuan para santri yang ada di dalam Al Zaitun ini? Apakah kemudian kita selesaikan dengan menutup lalu tidak ada upaya untuk mencerahkan mereka? Apakah ketika kemudian Al Zaitun ditutup, kita tidak harus memikirkan tentang masa depan mereka? Sama saja ketika Al Zaitun ditutup dan pikiran radikalisme mereka masih tetap ada. Saya kira ini adalah merupakan bagian daripada benih-benih radikalisme sesungguhnya, dan akan membuka kembali klaster radikalisme baru, klaster Panji Gumilang baru lagi gitu. Oleh sebabnya harus diselesaikan dengan Panji Gumilang diberhentikan sebagai pimpinan Al Zaitun, ditangkap, lalu pengelolaan Al Zaitun ini dikasih kepada kelompok ulama yang punya pemahaman baik di dalam soal agama dan pendidikan, dan punya kemampuan baik di dalam urusan pendidikan. Dan saya kira Ustadz Adi Hidayat itu sudahlah merupakan bagian daripada yang tepat dalam konteks ini. Nah, oleh sebabnya teman-teman semua, ini adalah merupakan bagian daripada pandangan saya. Dan pandangan saya ini saya mengharapkan semoga bisa dari kelompok pemerintah bisa mendengarkan hal ini. Mungkin barangkali adalah Pak Presiden yang terhormat Pak Insinyur Joko Widodo, atau juga bisa diwakilkan oleh Menteri Agama kita Pak Yakub gitu ya. Ini adalah merupakan bagian daripada usulan kita. Saya mengusulkan Al Zaitun jangan ditutup, tetapi perkara ini diselesaikan dengan menangkap dan memberhentikan Panji Gumilang dengan seluruh para pengajarnya yang pro terhadapnya, yang kemudian memberikan pandangan-pandangan dan pikiran radikalisme kepada para santri-santri yang ada generasi emas Indonesia ini. Lalu kemudian pengelolaannya dikasih kepada kelompok ulama yang punya pemahaman baik di dalam urusan agama dan pendidikan. Nah, saya kira dengan demikian maka insya Allah para santri yang kemudian sedikit memiliki pemahaman yang keliru yang diberikan oleh Panji Gumilang ini insya Allah bisa tercerahkan kembali. Dan saya kira ini adalah usulan yang bisa saya berikan gitu, sebagai bagian daripada anak bangsa. Saya memberikan usulan ini bukan dalam arti bahwa karena saya benci dengan Panji Gumilang, tidak. Tetapi kita benci dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyesatkan. Itulah bentuk ketegasan kita dalam konteks bernegara. Kita dalam konteks bernegara mengecam secara serius dan tegas kelompok yang memberikan pandangan-pandangan radikal sebagaimana Panji Gumilang ini. Oleh sebabnya ini adalah merupakan bagian daripada usulan saya sebagai bagian daripada anak bangsa yang tidak menginginkan paham sebagaimana paham Panji Gumilang ini selalu ditebarkan dan selalu dipelihara tumbuh subur di dalam lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana Al Zaitun ini. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa tersebarkan hingga sampai pada tangan, pada mata pemerintah. Demikian video ini, jangan lupa bagi Anda yang belum sempat subscribe kanal ini, subscribe. Insyaallah semoga kita bisa berkontribusi baik dalam memberikan pikiran kepada kebangkitan dan kemajuan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.